Tadi imajinasi dari Pak Hastom, Dr. Hastom, dan betapa sebenarnya seperti yang kita ketahui, seorang Bung Karno itu punya imajinasi. Lalu kenapa yang sekarang seperti kehilangan imajinasi? Nah, ada jawabannya. Jawabannya karena nggak ada cinta. Kalau sesuatu itu nggak dicintai, nggak bisa diimajinasikan. Nah, ini problem. Yang ada syahwat. Ya, nah kalau kita dengar sekarang ini elit kita itu imajinasinya itu tentang Eropa, Amerika. Ya di sanalah mereka itu berimajinasi karena mereka tidak mencintai tanah airnya. Saya kira ini persoalan. Akhirnya macet imajinasi. Sama seperti kalau kita ketemu orang kita nggak suka, gimana kita mau mengimajinasikan dia? Tapi begitu suka, begitu asyik, begitu ada cinta, pasti terbawa mimpi, terbawa segala macam. Jadi imajinasi itu persoalan ada dulu affinity, ada dulu relation, ada dulu bonding dengan tanah airnya. Ini saya kira persoalan yang muncul pada elit yang ada saat ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi bagaimana sih kita mau mendongkrak postur tadi kalau tidak salah Pak namanya tadi Pak Reza ya. Postur dan struktur politik kita. Saya kira tidak ada jalan lain dan ini sudah berulang-ulang tadi dikatakan. Selain persoalan imajinasi, ya production of knowledge kita juga. Jadi kita itu sudah berapa banyak sih memproduksi pengetahuan tentang negeri kita dan juga pengetahuan kita tentang lingkungan geostrategis, geografis dan lingkungan strategis di sekitar kita. Ini kalau saya bukan orang skopus dan birokrat kampus dan lain sebagainya ya. Tapi saya rasa kebanyakan riset-riset di Indonesia itu riset-riset yang orientasinya tidak pada produksi pengetahuan melainkan hanya membebek. Jadi tidak pernah ditanamkan pentingnya critical thinking. Sehingga apapun yang kita baca, kita serap, kita terima dan kita ambil itu sebagai suatu pakem yang nggak bisa diubah. Dan ini kebalikan dari pemikir dan founding father kita yang sebelum era ada critical thinking, jadi Vienna dan lain sebagainya, mereka itu sudah mendekonstruksi yang dihadirkan oleh Barat. Jadi siap untuk berdialektika dengan pemikiran Barat. Ini yang saya rasa belakangan ini tidak kita temukan. Mohon maaf ini. Seolah-olah kalau sudah datang dari Barat atau dari tempat lain itu sudah seperti wahyu kesucian. Tidak berani mengkritisi dan mendekonstruksi apa yang datang dari Barat. Akhirnya kita telan semuanya mentah-mentah. Akhirnya kita bingung, seperti tidak tahu kita di mana karena produksi pengetahuannya dari tempat lain. Tadi kita sudah mendengarkan dari Dr. Hasto soal bagaimana Bung Karno di tahun itu puluhan tahun silam sudah berpikir tentang Sumatera tempat pangan, Jawa tempat riset kekuatan angkatan darat, Maluku tempat oceanografi. Ini kan berarti dia tahu bahwa produksi pengetahuan itu terikat dengan geografi tempat mereka bekerja, bumi tempat mereka bekerja. Ini yang saya rasa ke depan kampus-kampus itu harus mulai berpikir sesuatu yang otentik, genuine dari dalam. Betul, memang kadang-kadang kalau Scopus nulis di jurnal internasional kalau nggak pakai bicara tentang Henry Lefebvre atau David Harvey, tidak bicara tentang Derek Gregory, nggak diterima. Tapi kita harus upayakan itu. Bung Karno sudah memulai. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena ada 30 tahun atau 40 tahun masa deideologisasi. Kita kehilangan rumah intelektual kita sendiri, tradisi intelektual kita sendiri itu lupakan dan kita semuanya belajar di tempat lain sehingga kalau pulang kampung sini saya tahu ini kampungnya siapa orang dia semua imajinasinya, epistemologinya, bahkan ontologinya, metodologinya semuanya dari Barat. Ini yang saya kira tanggung jawabnya Pak Sekjen yang punya partai terbesar mulai 99 kan ya, dan ini artinya tanggung jawab kita semua juga sebenarnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Tapi pengalaman saya Pak Musa beda itu dengan Dr. Khairul Umam. Walaupun dia banyak dengan metode-metode